Pada saat ini, di ruangan kepala sekolah, Cuyi membungkukkan badannya dan menyerahkan surat permohonan maaf. Kinran yang melihat Cuyi memberikan surat permohonan maaf hanya duduk diam tanpa sebuah kata. Ia lalu mengatakan sekolah menengah pertama akan datang dan menyuruh Cuyi untuk tidak membuat masalah. Cuyi membantah ia pernah membuat masalah sambil memasukkan sesuatu ke dalam gelas minuman Kinran. Melihat Cuyi memasukkan sesuatu ke minumannya, Kinran terkejut. Dirinya tidak tahu apa yang dimasukkan Cuyi. Cuyi tersenyum dan menjelaskan tubuh Kinran terlihat tidak sehat dan menyarankan untuk banyak beristirahat. Kinran menjadi marah mendengar ucapan Cuyi dan hanya bisa memaki-maki melihat Cuyi pergi. Kinran lalu melihat gelas minumannya dan menjadi ragu-ragu apakah dirinya akan meminumnya. Adegan berganti. Di dalam kelas terlihat murid memegang sebungkus coklat di tangannya. Coklat ini pemberian Cuyi. Wang Ling yang juga mendapat coklat menjadi senang. Ia merasa Cuyi sangat perhatian dengan murid-muridnya. Cuyi yang sedang menghapus lalu menyuruh semua untuk memakannya supaya bisa belajar dengan baik. Mengetahui niat sesungguhnya dari Cuyi, Wang Ling menjadi terdiam dan ada perasaan tertentu di hatinya. Cuyi lalu mengatakan, siapapun yang mendapat peringkat pertama, ia akan membuatnya satu meja dengan luo-luo. Mendengar ini, semua murid menjadi gembira dan merasa bersemangat untuk mendapatkan peringkat pertama. Cuyi lalu melanjutkan, akan ada pertukaran pelajar di SMA ketiga dan menyuruh semua murid untuk bersiap. Dan saat ini ada seseorang yang berdiri di luar ruangan dan melihat Cuyi mengajar. Pria ini bernama Han Yeng. Di depan Han Yeng ada Kinran. Kinran sedang menjelaskan kepada Han Yeng tentang kelas yang diajar Cuyi. Mendengar penjelasan Kinran, Han Yeng memikirkan sesuatu dan ada niat tertentu di dalam hatinya. Melihat Kinran, Cuyi menanyakan kepada Kinran, siapa pria yang datang bersama dengan dirinya. Kinran menjawab, dia adalah guru SMA pertama. Kinran lalu menyuruh Cuyi untuk membuat mereka kehilangan wajahnya. Cuyi terkejut mendengar perintah Kinran. Kinran menjelaskan, SMA ketiga selalu kalah, jadi kali ini jangan kalah. Cuyi pun mengerti dan setuju dengan perintah Kinran. Dirinya akan membuat SMA pertama kehilangan wajahnya. Cuyi kemudian berjalan menghampiri Han Yeng dan mempersilahkan Han Yeng untuk masuk. Han Yeng lalu melambaikan tangannya keluar dan menyuruh murid SMA pertama untuk masuk ke kelas. Cuyi melihat keluar. Ia terkejut melihat sekelompok murid datang. Murid-murid ini adalah murid SMA pertama. Melihat murid SMA pertama masuk ke kelas mereka, Hulai dan lainnya saling berdiskusi satu sama lain. Cuyi yang melihat suasana di kelasnya, dirinya menjadi tercengang. Dirinya melihat murid-muridnya tampak duduk tegak dan tidak ada suara berisik yang terdengar. Cuyi lalu melanjutkan pelajarannya dengan menggunakan bahasa akademis. Ia ingin membahas kaligrafi. Namun, semua murid yang mendengar penjelasan Cuyi menjadi terdiam. Mereka merasa Cuyi sangat aneh. Melihat tatapan para muridnya, Cuyi tidak peduli. Dirinya sengaja menggunakan bahasa akademis. Cuyi menjelaskan, kata adalah perwujudan dari hati. Seorang kaligrafer bisa melihat hati dari tulisannya. Mendengar Cuyi, Han Yeng tidak setuju. Dirinya mengatakan, kelas adalah tempat untuk menyampaikan hal benar. Melihat situasi ini, Dong Gu Hao yang berdiri di kejauhan lalu menyuruh Cuyi untuk tidak membuat malu SMA ketiga. Merasa ucapannya diragukan, Cuyi berniat membuktikan dan menyuruh murid untuk menuliskan sesuatu. Kemudian, murid yang bernama Qian Qiaoshuai mengangkat tangannya dan dirinya bersedia menuliskan sesuatu. Qian Qiaoshuai maju ke depan dan dirinya menulis sebuah tulisan di papan tulis.
Melihat Qian Qiaoshuai menulis, Han Yeng menoleh ke Juyi. Ia penasaran apa yang akan dilakukan Juyi. Dari tulisan Qian Qiaoshuai, Juyi berkata, Qian Qiaoshuai dalam suasana hati yang buruk karena cintanya ditolak. Dengan wajah malu, Qian Qiaoshuai mengakui dirinya memang baru saja ditolak seseorang. Akan tetapi, Han Yeng masih belum percaya. Dirinya lalu menyarankan agar muridnya yang menulis kali ini. Han Yeng kemudian menyuruh muridnya yang bernama Yeng Yang untuk maju dan menuliskan sesuatu. Yeng Yang maju ke depan dan terlihat dirinya menulis sebuah tulisan di papan tulis. Melihat tulisan, Juyi mengatakan akhir-akhir ini Yeng Yang baru saja bertengkar dengan pacarnya. Mendengar ucapan Juyi, Yeng Yang menjadi terkejut dan tampak ekspresi malu di wajahnya. Juyi lalu melirik ke satu arah. Dirinya menebak pacar Yeng Yang adalah gadis yang berada di belakang kelas. Mendengar ini, seorang guru wanita menjadi marah, menunjuk Yeng Yang dan berkata, dilarang pacaran di sekolah. Yeng Yang hanya bisa menunduk mendengar sang guru marah. Di sisi lain, melihat hal ini, Juyi hanya tersenyum. Juyi kemudian mengatakan kepada guru wanita dan memintanya untuk menulis juga. Guru wanita menoleh ke Han Yeng dan ia mendengar Han Yeng menyuruhnya untuk menyetujui permintaan Juyi. Mendengar Han Yeng, tanpa pikir panjang, guru wanita tersebut langsung menulis satu garis di papan tulis. Sang guru lalu tersenyum. Dirinya sengaja hanya menulis satu garis untuk melihat apa yang akan dilakukan Juyi. Juyi kemudian melihat tulisan, mengatakan guru wanita tersebut saat ini sedang mengalami menstruasi. Mendengar Juyi, sang guru menjadi marah dan menyuruh Juyi untuk tidak bicara sembarangan. Juyi tidak peduli, lalu melihat Han Yeng, mengatakan, tidak ada yang lebih baik dalam kaligrafi selain diriku. Namun Han Yeng membantah. Ia merasa ada yang lebih baik dalam kaligrafi selain Juyi, yaitu dirinya. Qinran yang mendengar ini lalu terpikirkan sesuatu. Han Yeng adalah satu dari 8 ahli kaligrafi di provinsi Jiangnan. Han Yeng membenarkan ucapan Qinran. Tidak menyangka Qinran tahu dirinya adalah salah satu ahli kaligrafi. Juyi yang mendengar semua ini menjadi bingung. Dirinya belum pernah mendengar 8 ahli kaligrafi di Jiangnan. Hulai pun menjelaskan, ayahnya pernah mendengar kaligrafi buatan Han Yeng bernilai lebih dari 1 juta. Ketika Hulai mengatakan hal ini, seisi kelas menjadi terkejut dan suaranya terdengar sampai keluar sekolah. Juyi lalu melihat Han Yeng. Ia tidak menyangka Han Yeng sangat hebat, namun dirinya tidak berniat menyerah. Han Yeng melambaikan tangannya dan menyarankan agar Juyi dan dirinya bertanding kaligrafi. Tidak berselang lama, sudah tersedia kertas dan kuas untuk pertandingan kaligrafi. Dan beberapa saat kemudian, Han Yeng sudah menyelesaikan 1 lembar kaligrafi. Semua murid kaku melihat ini. Namun di sisi lain, Wang Ling mengepalkan tangannya dan berdoa supaya Juyi menang. Pada akhirnya, Han Yeng pun sudah menyelesaikan 2 kaligrafinya yang terpampang di papan tulis. Han Yeng lalu melihat Juyi dan mengatakan, sekarang adalah giliran Juyi. Juyi tidak takut dengan tantangan ini dan menyuruh untuk membawakannya 2 kuas dan 2 lembar kertas. Mendengar Juyi meminta 2 kuas dan 2 lembar kertas, Han Yeng meragukan keahlian Juyi dalam kaligrafi. Namun Juyi tidak berniat main-main dalam pertandingan ini. Dirinya hanya tidak ingin membuang-buang waktu. Lalu dengan serius, Juyi memegang 2 kuas di tangannya dan langsung menulis kaligrafi di atas 2 kertas. Dong Guo Hao dan semua murid menjadi terkejut melihat Juyi dapat membuat kaligrafi dengan 2 tangan sekaligus. Dan tidak berselang lama, akhirnya Juyi pun menyelesaikan 2 kaligrafinya secara bersamaan.
Kemudian, seorang murid memperlihatkan 2 lembar kertas hasil kaligrafi buatan Cuyi. Melihat hasil kaligrafi buatan Cuyi, Hanyeng dan guru wanita dari SMA pertama menjadi terkejut. Hulai dan para murid Cuyi lainnya juga terlihat senang dan bersorak gembira untuk Cuyi. Qinran yang melihat Cuyi dari samping tidak menyangka Cuyi cukup hebat dalam kaligrafi. Dirinya merasa sejak ia bertemu dengan Cuyi selalu memberikannya kejutan terus-menerus. Sedangkan di sisi lain, setelah Hanyeng terkejut melihat kaligrafi Cuyi, raut wajahnya berubah menjadi marah. Ia melihat Cuyi berdiri di depannya dengan sikap bangga dan menyuruh dirinya untuk memuji kehebatan Cuyi. Meski kesal dengan sikap Cuyi, Hanyeng tetap tenang, mengatakan pertandingan belumlah selesai. Hanyeng kemudian melihat kaligrafi buatan Cuyi dengan teliti. Namun, tiba-tiba dirinya menjadi terkejut. Kedua kaligrafi buatan Cuyi terlihat menyatu, sedangkan kaligrafi yang dirinya buat sama sekali tidak menyatu. Cuyi lalu mengatakan Hanyeng kalah. Selain kalah dalam keterampilan, Hanyeng juga kalah dalam hal berpikir. Karena saat menulis kaligrafi, Hanyeng dipenuhi kebencian, dan kebencian ini berhubungan dengan Jan Junyu. Bahkan jika Cuyi tidak menggunakan keterampilannya, dengan hati Hanyeng yang buruk, ia tetaplah akan menang. Hanyeng mengakui ia meremehkan Cuyi, jadi ia mengatakan pertukaran pelajar akan dimulai dari kelas Cuyi. Mendengar ini, Cuyi menjadi bingung dan menanyakan kepada Hanyeng apa yang akan Hanyeng lakukan. Hanyeng menjawab, ia menyarankan pertandingan kendo untuk murid wanita dan basket untuk murid laki-laki. Mendengar ini, semua murid Cuyi protes. Mereka merasa tidak adil jika bertanding dengan murid SMA pertama. Namun, tidak untuk Cuyi. Dirinya tanpa pikir panjang langsung setuju dengan saran dari Hanyeng. Dan dengan wajah kesal, Hanyeng lalu melangkah pergi. Ia berniat membalas kekalahannya di pertandingan nanti. Setelah semuanya selesai, Hulai dan lainnya menjadi cemas dan merasa hal ini menjadi sangat merepotkan. Melihat semua muridnya cemas, Cuyi menjadi bingung. Dirinya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh murid-muridnya. Qinran lalu menjelaskan kepada Cuyi, kendo membutuhkan 3 orang, dan di SMA ketiga tidak banyak yang bisa kendo. Namun kemudian ada 2 murid yang mengatakan dirinya bisa kendo, yaitu Go Feifei dan Lin Xiaomei. Melihat ini, Cuyi merenung. Sudah ada 2 murid yang berinisiatif, jadi kurang 1 murid lagi. Qian Qiashuai kemudian menyarankan Cuyi supaya mengajak Luo untuk ikut dalam pertandingan kendo. Adegan lalu berganti. Di ruang kepala sekolah, Qinran mengatakan sekolah akan bergantung kepada kelas Cuyi. Lalu ia heran, meski ada kemungkinan Cuyi tidak lulus magang, kenapa Cuyi memilih untuk menjadi guru? Mendengar ini, Cuyi terdiam. Ia tidak mungkin memberitahukan alasan utama dirinya menjadi guru kepada Qinran. Kemudian Cuyi menanyakan dengan serius, apakah Qinran sudah mencari seorang pengawal? Qinran pun menjawab, untuk apa dirinya mencari pengawal? Melihat Qinran seperti ini, Cuyi hanya bisa pasrah dan meminta Qinran untuk datang kepadanya jika terjadi sesuatu. Qinran lalu mengatakan, daripada Cuyi mengkhawatirkannya, lebih baik Cuyi memikirkan cara untuk lulus magang. Mendengar ini, dengan ragu-ragu, Cuyi menanyakan jika ia tidak menang, apakah dirinya masih bisa lulus magang. Qinran menjawab, penilaian ditentukan oleh sekolah. Jika petinggi sekolah setuju, maka tidak akan jadi masalah. Namun Cuyi protes jika mereka tidak memberinya keuntungan. Ia merasa ini namanya eksploitasi tenaga kerja. Mendengar Cuyi, Qinran menyuruh Cuyi untuk diam, dan dirinya lalu berniat mengantar Cuyi pulang. Cuyi terkejut.
Ia bertanya, apakah Kinran akan mengantarnya pulang setiap hari jika ia memenangkan pertandingan. Melihat Juyi, Kinran menjadi kesal. Ia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti Juyi. Tidak berselang lama, Juyi dan Kinran sudah berada di dalam mobil. Namun, tiba-tiba Juyi terkejut. Dirinya mengetahui Van Hong menelponnya. Juyi mengangkat ponselnya dan menanyakan kenapa Van Hong menelponnya. Terdengar Van Hong mengatakan pada Juyi, apa hubungan Juyi dengan kepala sekolah Kin dari grup Hwaseng. Juyi pun menjawab, kepala sekolah Kin adalah bosnya. Juyi lalu merenung, bahkan Van Hong tahu. Berarti hampir semua orang kelas atas di kota Jiujiang juga sudah tahu. Akan tetapi, tiba-tiba Juyi menyuruh semua untuk diam. Ia mengatakan mobil yang ditumpangi sudah diikuti. Mendengar Juyi, Kinran menjadi terkejut. Namun, sopir yang bernama Wang Ping tidak percaya. Ia menganggap Juyi hanya ingin menarik perhatian wanita. Juyi lalu menunjuk jarinya ke atas, menjelaskan, musuh bukan di bawah, tapi ada di atas. Terlihat ada sebuah drone yang sedang mengintai di atas mobil. Mengetahui ini, Wang Ping meminta Kinran tetap tenang dan akan mengantar Kinran pulang dengan selamat. Namun, Juyi menyuruh Wang Ping untuk tidak pulang. Dirinya merasa musuh sudah mengatur penyergapan. Mendengar ini, Wang Ping sedikit meragukan Juyi, dan kenapa juga dirinya harus mendengarkan Juyi. Juyi lalu menyilangkan pisau ke leher Wang Ping, berkata, jika kau masih ingin hidup, maka dengarkan perintahku. Kinran yang duduk di samping Juyi menanyakan, Juyi, apakah aku bisa mempercayaimu? Juyi dengan serius menjawab, kecuali aku. Siapa lagi yang bisa kau percaya? Mendengar Juyi, Kinran akhirnya setuju dan menyuruh Wang Ping untuk mengikuti perintah Juyi. Juyi lalu merenung, jika ia sendirian, maka ia mudah mengatasi. Tapi di sini ada dua orang, Wang Ping dan Kinran. Kemudian Juyi menyuruh Wang Ping untuk pergi ke pinggiran kota dan mengemudi seperti biasa. Melihat drone pengintai di belakang, Juyi merasa jika kendaraan musuh tidak terlalu jauh. Dan setelah melihat ke belakang, Juyi pun terkejut karena apa yang dirinya pikirkan menjadi kenyataan. Juyi melihat ada 3 mobil hitam yang muncul. Ketika mobil hitam tersebut terus mengikuti mobil Juyi dan Kinran. Wang Ping yang melihat kaca spion, dirinya juga terkejut. Ada 3 mobil yang benar-benar mengikuti dari belakang. Setelah mengetahui hal ini, Kinran menjadi panik dan menanyakan apa yang harus dilakukan. Meraih tangan Kinran, Juyi menjawab, tidak usah takut, aku ada di sini. Melihat Juyi dari kaca spion, Wang Ping bertanya kepada Juyi, Guru Ju, apakah Anda pernah keluar dari tentara? Juyi membalas, apakah maksudmu Flying Wolf? Mendengar Juyi, Wang Ping menjadi senang. Ketika Juyi pensiun, ia baru saja masuk dan Juyi adalah idolanya. Dan di saat yang sama, saat Wang Ping mengobrol dengan Juyi, mobil yang mengikuti tiba-tiba mencegat di depan. Lalu terlihat sekelompok orang keluar dari mobil dan memegang sebuah pedang di tangannya. Di dalam mobil, Wang Ping meminta Juyi untuk pergi duluan dengan Kinran dan dirinya berniat mengulur waktu. Namun Juyi menolak. Ia mengatakan, selama veteran belum mati, maka anggota baru belum boleh mati. Juyi lalu melihat musuh dan bersiap untuk melawan musuh. Melihat ini, seorang pria botak menghunuskan pedang dan menyuruh Juyi untuk menyerahkan Kinran. Kemudian semua musuh mengelilingi Juyi dan mulai menyerang Juyi. Juyi yang melihat ini tidak tinggal diam. Dirinya dengan santai langsung memukul semua musuh. Juyi lalu menginjak tubuh musuh dan menanyakan, katakan,
siapa yang menyuruh kalian?" Mendengar Cuyi, pria botak bukannya takut, namun malah menjadi marah dan mulai menyerang Cuyi. Ketika pria botak menyerang Cuyi, Cuyi tiba-tiba menghilang, dan hal ini membuat pria botak menjadi bingung. Kemudian terlihat leher pria botak tersebut dicengkram oleh sebuah tangan. Orang yang mencengkram adalah Cuyi, dan Cuyi menyuruh pria botak mengatakan siapa yang menyuruhnya. Karena tidak mendapatkan jawaban, akhirnya Cuyi menggunakan teknik pencarian jiwa. Ketika Cuyi menggunakan teknik pencarian jiwa, ekspresi wajah pria botak menjadi berubah. Tidak berselang lama, akhirnya Cuyi mendapatkan jawaban. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah Lin Haifeng. Mendengar nama Lin Haifeng, Qinran menjadi terkejut dan melihat keluar dari jendela mobil. Cuyi yang mengetahui Qinran melihat pertarungan, lalu menyuruh Qinran untuk menutup matanya. Mendengar Cuyi, Qinran hanya bisa menuruti perkataan Cuyi dan dengan enggan menutup matanya. Di sisi lain, melihat situasi ini, semua anak buah si pria botak menyuruh Cuyi untuk melepaskan bos mereka. Namun, Cuyi tidak peduli dan dirinya lalu mengeluarkan tekanan jiwa dari tubuhnya. Karena tidak dapat menahan tekanan jiwa dari Cuyi, akhirnya semua musuh pun mati. Dan saat ini, di suatu tempat, saat Lin Haifeng mengetahui orang yang ia kirim semuanya mati, dirinya menjadi terkejut. Namun tiba-tiba ekspresi wajah Lin Haifeng menjadi panik. Ia menyadari Cuyi berada di belakangnya, dan ia mendengar Cuyi menyuruhnya tidak mencampuri urusan Qinran. Jika tidak, Cuyi akan membunuhnya. Setelah mendengar Cuyi, tubuh Lin Haifeng gemetar, sehingga tanpa sadar ponselnya terlepas dari tangannya. Dan terlihat ponsel Lin Haifeng terjatuh ke lantai. Keesokan paginya, di sekolah menengah ketiga, Cuyi datang ke sekolah sambil menyanyikan sebuah lagu. Kemudian terlihat Tanyu menghampiri Cuyi dan sambil membawakan segelas minuman. Melihat Tanyu, Cuyi mengatakan kata-kata manis kepada Tanyu. Tanyu yang mendengar Cuyi mengatakan kata-kata manis kepada dirinya, lalu menjadi senang. Namun, ada seorang guru yang setelah mendengar rayuan Cuyi, ia menjadi muntah dan berniat untuk pergi. Sedangkan di sisi lain, Qinran tiba-tiba datang. Dirinya ingin berbicara dengan Cuyi. Cuyi yang melihat Qinran datang lalu menanyakan apa yang ingin Qinran bicarakan dengannya. Dengan ekspresi khawatir, Qinran menanyakan kepada Cuyi tentang masalah pertarungan sebelumnya. Cuyi menjawab, musuh yang ia hadapi sebelumnya sangat lemah dan bukan masalah besar baginya. Mendengar Cuyi, Qinran merasa ragu karena saat pertarungan, dirinya melihat noda darah bekas pertarungan. Dan dirinya khawatir terhadap Cuyi. Namun dirinya tidak menyangka Cuyi tidak peduli dengan rasa khawatirnya. Kemudian Qinran membungkukkan badannya dan berterima kasih kepada Cuyi. Karena merasa malu, akhirnya Qinran berbalik pergi. Sedangkan Cuyi yang melihat hal ini, dirinya menjadi terkejut.